Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwah fillah, kita lanjutkan untuk materi kita hari ini. Dan insya Allah kita akan membahas tentang al-jihad. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang fadailul jihad, keutamaan-keutamaan orang yang berjihad. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Begitu juga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menjadikan Islam ataupun menjadikan kalimatullah hiyal ulya yang tinggi, maka dia di jalan Allah. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang fadailul jihad. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Nah, jadinya ini ada ya di dalam surah Al-Baqarah, sesungguhnya diwajibkanlah kepada kalian, kepada kaum muslimin, al-qital, peperangan. Walaupun kita mungkin ketika kita berbicara peperangan, ada dalam diri kita mungkin tidak suka ya, tidak suka dalam peperangan itu. Kurhul lakum, terpaksa, dan kita tidak menyukai hal itu. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Nah, ini jadinya maksud dari ayat ini adalah tentang jihad. Mungkin kita menduga jihad itu buruk ya, padahal itu baik buat kita. Begitupun sebaliknya, pada Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Nah, insyaallah kita akan bahas matanya. Taib, kitabul jihad. Jihad, taib. Jihad adalah dari kata jahada yujahidu, jihad. Ini fi'ilnya jahada yujahidu, jihad. Taib. Adapun secara istilah, jihad itu sendiri adalah badlul juhdi fi qitalil kuffari wal bughoh. Jadinya kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha untuk memerangi kaum kufar dan bugot ya, bugot. Taib. Wa syaraitu wujubil jihad sab'u khisalin. Taib. Syara'it, syurut, syartun. Jadi kalau seandainya dalam fiqih ma la yasihhu illa bihi, jadinya tidak sah sesuatu itu melainkan dengannya. Taib. Wujubil jihad sab'u khisalin, dan syarat-syarat wajibnya jihad itu ada 7 macam. Jadinya ketika seseorang pengen berjihad, dia harus memenuhi kriteria-kriteria ini. Jadinya salah satunya adalah Islam ya, bukan kafir. Bukan kafir, harus Islam berarti. Berarti syarat yang pertama adalah dia harus Islam. Islam itu sendiri syaratnya dia harus mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tayyib. Begitu juga al-bulugh. Al-bulugh. Jadinya sudah balik. Bukan anak kecil ya. Jadinya kalau seandainya Imam Syafi'i dia mengatakan 15 ya, dan 17, 15 sampai 17 untuk ukuran balik itu sendiri. Tayyib. Wal aqlu, dan berakal. Jadinya kalau seandainya dia orang gila, berarti dia tidak wajib untuk berjihad. Wal hurriyah, dan hamba sahaya, dan orang yang merdeka. Berarti bukan budak. Bukan budak. Wadzukuriyah, dan laki-laki ya, bukan perempuan. Jadinya kalau seandainya perempuan berjihad itu berarti enggak wajib. Enggak wajib. Karena memang ada yang mengatakan bahwasanya perempuan itu memang tempatnya di rumah. Karena mereka perempuan itu fungsinya untuk
nggak mungkin ya mereka keluar untuk mengangkat suara mereka. Ya mereka memang harus di rumah sukun ya, jadinya untuk tinggal di rumah semestinya. Kalaupun berjihad, jadinya dia yang perempuan itu fungsinya biasanya untuk yang menyediakan makanan ataupun mengobati orang-orang yang terluka. Ataupun mungkin membersihkan misalnya panahan ataupun alat-alat yang lainnya, itu fungsi perempuan. Tapi kalau seandainya di medan perang langsung itu enggak wajib. Baik. Wasihha awadzukuriyah, dan laki-laki ya, perempuan enggak, berarti enggak wajib. Wasihhatu, dan sehat berarti. Adapun orang sakit, itu berarti enggak wajib jihad. Orang sakit ataupun orang yang mungkin dia memiliki penyakit apa gitu sehingga nggak bisa berjalan, itu nggak wajib untuk jihad. Watokoh anal qital, dan mampu dalam peperangan. Di sini disebutkan tokoh al-qudrah alal qital bil badan wal mal duna masyaqqah sadidah. Jadinya mampu ketika dalam peperangan itu, dalam fisiknya itu lagi staminanya itu lagi bagus dan fisiknya itu lagi bagus memang, dan memiliki harta yang cukup untuk berjihad. Duna masyaqqah sadidah, tanpa adanya masyaqqah sadidah. Misalnya kalau sana ke orang buta ataupun orang yang pincang, itu kan mereka memiliki masyaqqah ya, memiliki kendala sehingga tidak bisa berjihad. Taib. Taib. Jadinya juga jihad itu sendiri ada jadinya. Kapan jihad itu fardu ain? Mata yakunul jihad fardu ain. Silahkan ditulis ya. Kapan jihad itu menjadi fardu ain? Yang pertama adalah idza hajamal adu biladal muslimin. Ketika musuh menyerang negeri seorang muslim. Jadinya ketika misalnya musuh orang kufar, seorang Israel tiba-tiba menyerang negara Islam di Indonesia. Itu wajib. Jadi kita wajib berjihad. Taib. Yang kedua adalah an yaqulal imam, jadinya ketika imam berkata ayyuhan nas qumu wajahidu, wahai para manusia, wahai seluruhnya, qumu, berdirilah dan berjihadlah. Ini juga jihad katakan wajib. Adapun yang ketiga an yahdura safwal qital, jadinya hadir di tengah-tengah peperangan. Enggak mungkin kan kita lari. Jadinya ketika memang di tengah-tengah peperangan kita wajib melawan mereka. Jadinya 3 kondisi seperti ini itu jihad wajib. Pertama idza hajamal adu biladal muslimin an yaqulal imam qumu wajahidu, dan an yahdura safwal qital. Tayyib. Selanjutnya ya, dan di sini dijelaskan ya, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadil. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan agar an uqatilan nas, untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksudnya orang-orang kufar. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Ini juga ada dalil ya yang menyebutkan bahwasanya laisa 'alad du'afa wala 'alal mardu wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun. Jadinya untuk orang-orang yang lemah ataupun orang-orang yang sakit atau mereka yang tidak memiliki nafkah, jadi enggak memiliki dalam segi finance, keuangannya mereka enggak mencukupi dan mereka mengalami kesulitan ketika pergi dalam jihad. Itu juga enggak disyaratkan untuk ke medan perang. Baik. Selanjutnya waman usira minal kuffar fa'ala darbaini. Jadinya dan siapa yang ditawan dari kaum kafir, maka ada 2 kategori. Maksudnya adalah ketika seorang muslim menawan seorang kafir, misalnya kita mendapatkan si fulan di dalam peperangan. Setelah itu kita menawan orang kafir itu. Jadinya ada 2 kategori ya. Ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah dorbun yakunu raqiqan binafsis sabiyi. Adalah kategori yang dimana dia langsung menjadi budak ya, langsung menjadi budak langsung binafsis sabiyi. Jadinya ketika ditawan orang kafir itu dia langsung dijadikan budak.
Siapa itu? Nah, wahumus sibiyan wan nisa adalah orang-orang ataupun anak kecil dan perempuan. Taib. Jenis yang kedua, wadorbun la yariqu binafsi sabi wahumur rijal al-baligun. Jadinya untuk kategori yang kedua adalah yang mereka tidak dijadikan budak ketika ditawan. Itu adalah orang-orang ataupun lelaki ya, lelaki yang sudah baligh. Tayyib. Wal imamu mukhayyarun fihim baina arba'ati asya. Nah, jadinya imam suatu pemimpin itu dia memilih untuk mereka ada 4 pilihan. Jadinya ketika misalnya kalau seandainya yang Sibian sama Nisa kan sudah jelas ya langsung dijadikan budak. Adapun yang laki-laki ini kasusnya berbeda. Dia seorang pemimpin berarti bisa memilih mana yang lebih cocok untuk laki-laki itu sendiri yang ditawan. Nah, jadinya ada satu, yang pertama entah dibunuh al-qatlu ataupun wal istirqaq, dia juga bisa dijadikan budak seperti Anisa wasibian. Ini dua. Ada juga al-mannu, itu dibebaskan. Ini ada juga yang dibebaskan. Ada al-fidyah. Al-fidyah itu al-fidyatu bil mal ataupun diganti dengan harta. Diganti dengan harta. Bil mali au bir rijal ataupun dengan tawanan. Dengan tawanan misalnya ada tawanan orang muslim ya di camp Yahudi. Nah, jadinya bisa ditukar. Jadi bisa ditukar, diganti ya. Jadinya dibebaskan tawanan muslim dan dibebaskan tawanan muslim. Nah, kalau seandainya sudah dibebaskan tawanan muslim, nanti akan dibebaskan juga tawanan kafirnya. Tayyib. Yaf'alu min dzalika ma fihil maslahah. Jadinya dilihat dari kemaslahatannya. Jadinya imam yang bisa memutuskan mana maslahat yang lebih baik untuk laki-laki kafir ini sendiri. Mana nih yang lebih baik, entah dia qatlu, dibunuh, ataupun dia dibebaskan, ataupun dia dijadikan budak, ataupun diganti dengan harta, ya diganti dengan harta, ataupun ditukar dengan kawanan kaum muslim. Tayyib. Tayyib. Aduh apa? Selanjutnya waman aslama qabla al-asri ahraza malahu wa damahu wa sigara auladihi. Jadinya dan barang siapa yang Islam ya sebelum ditawan. Jadinya misalnya sebelum dia ditawan sama orang, dia udah tahu nih ya, ataupun sebelum ditawan orang kafir itu dia sudah mengucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kasusnya seperti apa? Jadi ketika memang barang siapa yang sudah berislam sebelum ditawan, maka dia ahrozama lahu. Jadinya dia terbebas dari hartanya. Maksudnya dalam arti dia hartanya nggak diambil. Jadinya dia hartanya hafidha wahama. Jadi dilindungi hartanya. Tayyib. Wadamahu, dan darahnya pun sama dilindungi. Wasigoro auladihi, dan anak-anaknya. Anak-anaknya pun dilindungi. Jadinya ada nih hadis ya, banyak sekali hadis yang menceritakan tentang ini. Salah satunya hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Jadinya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila sudah melakukan syahadat, asamu minni dima'ahum. Jadinya asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jadinya mereka sudah terlepas dariku. Jadinya harta-hartanya maupun darah-darah mereka. Jadinya enggak wajib seorang muslim ketika seorang kafir itu sudah mengatakan keislamannya dan mengutarakan keislamannya sebelum ditawan, itu enggak wajib untuk membunuhnya ya, ataupun enggak wajib untuk
menjadikan hartanya itu ghanimah. Nah, karena kita tahu ya kalau ghanimah itu diambil barang-barang yang ada di kaum kufar itu sendiri, itu dinamakan ghanimah. Nah, jadinya bukan menjadikan ghanimah ya barang-barangnya ya. Wa illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hakil Islam. Nah, jadinya benar keislamannya ya. Illa bihaqqil Islam. Baik. Wa hisabuhum 'alallahi, dan hisabnya mereka, perhitungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Entah mereka yang di dalamnya itu berbeda, cuma sekedar takut ya, kalau seandainya mereka nggak mengutarakan Islam, mereka akan dibunuh ataupun dijadikan budak. Akhirnya mereka takut dan mengutarakan Islam, tapi itu semuanya perhitungannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Adapun kita sebagai manusia ya, kita husnudzon ya, husnudzonnya ya, kita mengamalkan hadis ini, jadinya mereka tidak kita bunuh dan kita tidak ambil harta mereka. Baik. Entah di dalam hatinya seperti apa. Oke, yang kita melihat zahirnya. Baik. Wayuh kamulis sobi bil Islam. Wayuh kamulis sobi bil Islam inda wujudi salasati asbab. Nah, jadinya dihukumi seorang anak kecil yang Islam inda wujudi salasati asbab, ketika adanya 3 sebab ini. Nah, jadinya seorang sobi Islam itu ya dihukumi Islam itu ketika memang ada 3 sebab. Yang pertama sebabnya an yuslima ahadu abawaihi. Nah, yang pertama adalah dia orang tuanya sudah menjadi Islam. Orang tuanya sudah menjadi Islam. Au yasbiyahu muslimun munfaridun an abawaihi. Ataupun dia ditawan oleh seorang muslim munfaridun an abawaihi, dia terpisah dari orang tuanya. Au yujada laqitan fi daril Islam, atau dia ditemukan di dalam daril Islam, di dalam rumah orang Islam, atau di tempat orang-orang Islam. Thayyib. Nah, yumkin hadza ma tayassara li minal ilqa. Fajazakumullah khair ala husni ihtimamikum. Fa insyaallah nastamir faslun wa man qatala qatilan fi al-liqa'il al-qadim. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.